Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana. Alhamdulillahilladzi hamalana minadh-dhulumati ilan nur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita terus bersyukur kehadirat Allah. Allah telah memberikan kita kekuatan, kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat majelis ta'lim al-husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita, menjadi saksi bahwa hari ini bisa jadi hal inilah atau kehadiran kita di majelis inilah yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Ini sudah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, tanggal tahunya bulan Maulud. Bulan Maulud bulan apa? Rabiul tanggal 8. Tanggal 8 Rabiul Awal 1448. Betul. Jadi kita bersyukur ke Allah dipertemukan kembali dengan bulan Maulid. Salawat kita sampaikan dan salam juga untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita juga mendapatkan syafaatnya, syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita diuji, dikasih pertanyaan. Benarkah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini menjadi pertanyaan yang sering dan harus terus ada muncul dalam kehidupan kita. Sebab kita ini sering membaca sholawatan, perkumpulan ibu-ibu di mana-mana baca sholawat. Ada yang meninggal, sholawat dibaca. Ada lahiran, sholawat dibaca. Ada tunangan, sholawat dibaca. Arisan, sholawat dibaca. Berbagai macam kesyukuran juga ada sholawat. Nah, maka kita hadir dalam majelis maulid. Syukur-syukur kita bisa bawa anak-anak kita mengikuti acara maulid. Karena itu tanda bahwa di rumah tangga kita yang senang bermaulid bukan hanya kita, tapi pasangan hidup kita juga senang bermaulid. Anak-anak kita juga senang bermaulid. Dan ingat bahwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan sebagian daripada iman. Nah, banyak orang ditanya tuh, sebagian daripada iman apa? Jawabannya kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Padahal bukan hanya itu dalilnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar tokoh yang kita kagumi. Bahkan orang non muslim membuat satu buku 100 tokoh agama yang paling berpengaruh di dunia
nomor satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, pembawa risalah, pembimbing umat yang tadinya tersesat, dibawa ke jalan yang lurus, yang tadinya bodoh diberikan pemahaman pengetahuan. Dan Rasulullah juga manusia yang menjadi penyebab sampainya petunjuk Islam dalam kehidupan kita. Udah nyampe belum petunjuknya? Udah. Tinggal tugas kita melaksanakannya. Sabda beliau tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kalau masih cintanya lebih kepada orang tuanya, berarti imannya belum sempurna. Kalau cintanya masih kepada selain Nabi SAW, berarti cintanya belum sempurna. Ini adalah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalau kita perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada beliau adalah hal besar. Dan cinta kepada Rasulullah itu berkaitan dengan kesempurnaan iman. Cukup gak orang ngomong beriman? Sering kan, aku udah beriman, aku udah Islam, tapi kayak apa? Jangan sampai kita ngaku beriman, tetapi keimanan kita enggak diakui oleh Allah. Kita ngaku orang Islam, tapi keislaman kita juga tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah. Moga-moga Allah jauhkan kita dari itu dan Allah mengakui keimanan kita, Allah juga mengakui keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita ingin mengetahui kehidupannya. Kalau kita cinta Nabi, maka kita pengen tahu bagaimana sih Nabi itu hidupnya. Kalau kita cinta seseorang, maka kita ingin tahu apa yang dia sukai. Ngasih oleh-oleh apa oleh-oleh? Ngasih oleh-oleh, ngasih sesuatu hadiah yang dia sukai. Kira-kira Rasulullah seneng nggak kalau dikasih pisang goreng? Hah? Enggak ngasih kita kalau sekarang. Rasulullah itu seneng kalau namanya disebut, nama Rasul disebut dengan apa? Sallu ala Muhammad. Nah itu. Maka kita sering kayak gitu. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan berusaha ngikutin perkataannya. Ibarat orang, ada seseorang yang dicintai oleh dia, pasti apa yang dikatakan diikutin. Kalau kita cinta Rasul, kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kira-kira ngomong apa? Satu, jangan kamu gibah. Nah, itu kata Rasul. Larangan untuk bergibah. Tapi apakah hari ini kita tidak menggibah? Alhamdulillah kalau tidak gibah. Hari ini gibah, besok ada niatan nggak? Besok saya mau gibah. Ada niat nggak? Niat aja enggak, tapi ternyata kita ketemu dengan orang-orang yang ngajakin gibah. Ini ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Kalau dia datang ke sebuah majelis kelompok manusia, kok di situ kemudian ada namanya gibah, fa kharaja wala yakula sampai hatta salasati ayam, dia akan keluar dari majelis itu dan dia tidak akan makan selama 3 hari. Kalau kita udah gibah masih enak makan nggak? Masih.
Astagfirullahaladzim ya. Setidaknya kita mengingkari, aduh ini majelis ghibah nih, aduh aku mau pengen keluar nih, nggak tenang di sini, pengen keluar, pengen menjauh, bukan malah jadi kompor. Nah, kompornya disulut, meleduk dah. Nah, dari itu ada satu pertanyaan. Kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita sudah mempelajari tentang kehidupan Rasulullah? Bagaimana Rasulullah kalau bangun tidur? Ini diajarkan bangun tidur, ku terus mandi, terus doanya kapan? Tidak lupa menggosok. Habis mandi, ku bantu membersihkan tempat. Nah, anak-anak kita bersihin nggak tempat tidurnya? Loh, ada yang bersihin, ada yang enggak ya. Jadi ini ajaran bukan ajaran Islam. Bangun tidur ya doa, ya. Bangun tidur doa. Nah, maka kemudian ditanya lagi, apakah kita sudah kenal sunnah-sunnah Rasulullah? Rasulullah itu kalau gunting kuku dari belah mana? Rasulullah itu kalau gunting kuku hari apa? Hari Jumat. Kapan? Pagi, sore, malam. Sebelum sholat duha. Tuh. Jadi kalau kita nggak tahu, kita ini motong kuku kapan sih? Ya kadang malam, kadang tergantung ketemunya dengan potong kuku. Orang nyari-nyari, udah hari Jumat nyari-nyari nggak ketemu. Nah, Rasulullah menyatakan kepada kita bahwa setidaknya kuku itu harus dipotong, jangan sampai melewati 40 hari. Nah, kita motong berapa hari? Ya, kalau udah panjang aja. Ketemu panjang baru nggak diinget-inget. Apakah kita sudah meneladani akhlak Rasulullah ketika ketemu dengan saudara, ketika ketemu dengan orang lain tapi hati kita sedang benci, apa yang kita lakukan? Apa melengos? Orangnya di mana, ngadepnya di mana? Akhirnya dia ngomong, "Cek, orang di dia." Dia ngomongnya ngelihat ke arah yang lain. Apakah kita sudah ngikutin ajaran Rasulullah? Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Kenapa? Karena cinta yang benar akan melahirkan ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah. Ini berlaku buat kita semua. Maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi siapa saja yang mencintai Rasulullah, siapa saja yang mengikuti Rasulullah, sudah pasti dapat namanya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kita cinta kepada Rasul yang pertama adalah kita senang bersolawat. Apa aja solawat? Sallallahu ala Muhammad. Ada lagi? Ada lagi? Banyak. Apa? Salatullah, salamullah. Ada lagi? Salatullah, salamullah. Ada lagi? Ada dulu salawat bukan? Salawat bukan? Bukan. Dikira siapa yang nyanyikan? Ya ini orangnya. Nisa Sabian. Nisa. Ya, itu tanda pertama kita cinta kepada Rasul adalah kita senang dengan bersolawat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasul dan para malaikatnya
bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat yang nggak punya dosa saja bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita yang nggak punya, malaikat nggak punya dosa, kita nggak punya. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Salam ya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab di ayat 56. Makanya ini kita nanti pulang di jalan usahakan banyak baca sholawat. Bisa kan baca sholawat? Sholawat. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dan harus ini lisan ayyakuna rutaban bisalah ala nabi. Mumpung bulan Maulid, lisan kita harus basah karena banyak membaca sholawat. Nah, kemarin ada pertanyaan kan, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan baca sholawat? Ayo, mana Mbak? Tergantung tempatnya. Oh iya, tergantung tempatnya. Di mana, di bulan apa? Bulan lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perbanyak sholawat. Tapi bukan meninggalkan Al-Quran. Bukti yang kedua, yaitu kita mengenal dan mempelajari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana beliau tumbuh berkembang sehingga dipercaya oleh seluruh orang yang ada di Mekah, kemudian dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bagaimana beliau menerima wahyu, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau menghadapi hinaan, bagaimana menghadapi para musuh-musuhnya. Loh, Rasulullah itu musuhnya aja banyak. Kita kok nggak mau punya musuh? Siapa musuh kita? Hawa nafsu. Ada dalam diri. Ada nggak musuh yang kelihatan? Ada yang menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang biasanya menghalangi? Satu, orang tidak bisa ngaji karena satu, apa? Agak ketemu. Orang nggak bisa ngaji karena sakit. Orang nggak bisa sakit itu bisa sakit luar, bisa sakit dalam. Hatinya yang sakit bisa. Kenapa? Anaknya masih kecil. Tapi ada itu ibu-ibu membawa anaknya di pengajian. Itu dulu alasan kenapa? Anak saya masih kecil, jadi saya nggak ngaji. Loh, anaknya sekarang udah besar, ngaji nggak? Nggak juga. Kenapa? Ya karena memang tidak terbiasa ngaji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memperlakukan keluarganya, sabarnya kayak apa? Nah, itu harus tahu itu. Kemudian bagaimana Rasulullah ketika menghadapi hinaan, Rasulullah aja dihina, lu kita nggak pernah mau dihina. Ngajak ngaji berapa kali? Nah, Rasulullah ngajak orang itu selama 13 tahun. Berapa orang yang ikut hijrah? Ya sedikit. Maka kita ini belum kayak Rasulullah. Paling kalau ngajak besok itu nggak mau diajak. Jangan ngajak dia, nggak akan mau. Barangkali sekarang mau. Kemudian bagaimana Rasulullah ketika ketemu dengan orang miskin? Kalau tahu-tahu ada orang gila, padahal dia waras, tapi berdandan seperti orang gila, datang di depan rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Kita usir dia atau kita suruh duduk dia? Ayo, kebayang nggak? Ini orang waras tapi dandan seperti orang gila. Sekarang udah banyak kan?
Coba lihat TikTok. Ada kan orang pura-pura gila gitu kan. Ternyata gila juga banyak duitnya. Kenapa? Jadi artis. Artis apa? Artis TikTok, artis Facebook, artis apa lagi? Artis medsos. Jadi dia dapat duit karena pura-pura gila. Jadi kalau gila beneran nggak dapet. Kalau gila beneran nggak dapet. Maka kita juga harus tahu bagaimana Rasulullah memaafkan orang yang menyakiti. Pernah nggak Rasulullah disakiti? Pernah. Tapi memaafkan nggak? Ya, kalau ibu-ibu memaafkan tapi nggak melupakan. Maafin ya, ya. Tapi nggak gue lupain. Diingat aja terus. Nah, yang ketiga, bukti kita cinta kepada Rasul adalah uswah hasanah. Menjadikan Rasul suri toladan dalam berucap, dalam bersikap, dalam ya berbagai macam kehidupan. Sebab Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul apa yang ada? Suri toladan yang baik lakum bagi kalian. Surat Al-Ahzab ayat 21. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, nah harus ada nilai sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa. Ini lagi kayak gini, mumpung bulan Maulid, ya Allah. Walaupun aku banyak dosa, walaupun aku masih sering bersolawat, ya Allah, kumpulkan aku nanti bersama jamaah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh meminta begitu. Maka ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita lihat akhlak kita. Apakah kita sudah jujur? Apakah kita sudah amanah? Apakah kita sudah menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain? Apakah kita sudah menyayangi anak orang lain? Kalau menyayangi anak kemarin gimana doanya? Allahumma, bareng? Allahumma. Allahumma. Terusannya apa? Allahumma. Allahumma tawil umrahu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Wa aksir malahu. Dan banyakin hartanya. Wa waladahu. Dan banyakin keluarganya. Wa barik lahu fima a'taitahu. Dan berkahilah apa-apa yang engkau telah berikan padanya. Yuk diulang. 1, 2, 3. Lakasumtuh. Bahasa Indonesianya, ya Allah, panjangkan umurnya, banyakin hartanya, malahu, dan juga anaknya. Yang keempat, berkahi apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Itu doa ibu ketika meluk anak. Ya, anak orang lain juga begitu. Jangan meluk-meluk tapi enggak mengucapkan doa. Ya, jadi kita jangan sampai nih rajin ngadain maulid tapi akhlak kita enggak berubah. Setelah maulid kembali lagi kayak gitu. Ya, ini yang harus kita renungkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta yang paling indah adalah punya keinginan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Apakah kita bisa sekarang bersama Nabi? Bisa. Ketika kita tidak bermaksiat, ketika kita tidak melakukan dosa, Rasul datang. Tapi dalam wujud tidak seperti kita. Ya, kalau wujudnya seperti kita, datangnya berarti itu bukan Rasulullah. Ya, kenapa?
karena setan tidak bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan ini beberapa tanda kita mencintai Rasul bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita cinta kepada Nabi dan juga Nabi mencintai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi menjaga lisan, apa aja tadi? Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, itu akan menjadi tanda bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubba nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami minta cinta Nabi Muhammad, cinta keluarganya, cinta siapa? Cinta sunnahnya, cinta sahabatnya, dan juga cinta mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada hujan sebentar lagi sudah mendung, maka kita berdoa Allahumma shoyiban nafi'ah. Udah tahu doanya? Udah. Diamalin? Tinggal amalin kalau hujan. Kalau enggak hujan ya enggak. Ya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.